pembangunan satu data Indonesia memang sudah kita mulai dari bagaimana kita membentuk satu forum data Indonesia di Kabupaten Wonogiri, kemudian membentuk SK tim pengelola, kemudian juga SK dalam rangka pengelolaan data statistik sektoral. Nah, ini yang nanti tindak lanjutnya adalah bagaimana kita membangun data secara bersama-sama. Fungsi kami di Dinas Kominfo adalah selaku wali data di tingkat kabupaten, sedangkan teman-teman di UPD adalah produsen data. Koordinator datanya adalah koordinator SDI berada di Bapeda. Kemudian dengan bersama-sama untuk kita nanti membangun satu data dengan tujuan apa? Bagaimana kita nanti menjadikan data secara bersama-sama dalam rangka penyediaan data untuk perencanaan, evaluasi sampai dengan bagaimana merencanakan selanjutnya. Karena tanpa data yang bagus nanti perencanaan kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Nah, untuk memulai satu data ini memang membutuhkan usaha yang keras dari semua pihak, tidak hanya di OPD tapi juga bersama-sama nanti akan dibantu mendefinisikan data secara baik dari konsep, kemudian tujuan kemana, metadata dan sebagainya. Maka di pelaku pembina data itu adalah BPS, adalah dari di satu data Indonesia. Dengan demikian nanti akan terdefinisikan dengan baik data-data kita. Dengan adanya nanti juga metadata akan konsep, kemudian penanggung jawab sampai dengan detailnya data itu bisa disatukan. Karena nanti mungkin selama ini data itu produksi sendiri-sendiri, ada yang tidak terkelola dengan baik, ada yang tidak terdefinisikan dengan baik. Mungkin salah satunya adalah angka APM kita antara nanti di statistik BPS dengan konsep, kemudian di teman-teman di dinas pendidikan beda angkanya. Nah, ini yang nanti karena juga kalau kita selama ini berpatokan bahwa metodenya beda. Kenapa kita dengan metode kita samakan kemudian satu data? Karena yang dipakai secara nasional adalah miliknya teman-teman di BPS. Nah, ini nanti mendefinisikan ini secara bersama-sama, menyatukan dalam satu visi satu data Indonesia. Dengan aturan yang dengan nanti membuat aturan dan pedoman bersama, ini saya mohon partisipasinya dari seluruh peserta untuk memahami. Kemudian nanti juga bagi yang mewakili untuk melaporkan pada pimpinannya bahwa ini dimulai adanya satu forum satu data. Kemudian kita juga ingin mewujudkan transparansi dan ketersediaan data dengan yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel dan berkesinambungan. Nah, biasanya validitas ini yang kita masih belum bagus karena belum terdefinisikan dengan baik. Kesinambungan juga, karena apa? Ada data misalnya awalnya adalah presentase, tapi kemudian menjadi angka absolut. Ini tidak konsisten. Nah, ini juga. Kemudian kita juga melaporkan secara sektoral kepada kementerian masing-masing di bawahnya. Misalnya di pertanian itu ikut melaporkan secara online. Nah, ini nanti dalam rangka kedaulatan data nanti bisa di-share yang dilaporkan itu kita kuasai juga dalam data kabupaten. Dengan demikian maka nanti semua data yang dibutuhkan juga selain untuk perencanaan bangunan mungkin juga untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan data, terutama perguruan tinggi yang sekarang aktif dalam rangka membantu kita dalam penelitian bisa mendapatkan data-data yang reliable, valid dan berkesinambungan sehingga bisa memberikan masukan-masukan dalam rangka pengembangan kebijakan publik. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Perpres 95 tahun 2018 tentang SPPI, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana di dalam satu indikatornya, salah satu indikatornya adalah manajemen data atau
di tingkat kabupaten, baik dari kebijakannya, kemudian implementasi di level 2, level 3 sudah ada aplikasinya, kemudian terintegrasi pada level 5. Nah ini ke depan kita dengan data yang sudah nanti diberikan dengan baik, kita bisa membangun yang namanya big data dan science, data science. Dalam arti misalnya data kependudukan yang diolah itu bisa memprediksi misalnya 10 tahun mendatang atau 30 tahun mendatang kebutuhan sekolah untuk anak-anak usia sekolah itu berapa. Mungkin nanti jumlah penduduk Wonogiri di 30 tahun ke depan kebutuhan pangannya berapa. Kemudian yang punya kendaraan membutuhkan jalan yang seperti apa. Nah ini saling terintegrasi antar data, sehingga dengan pengetahuan data nanti bisa menciptakan satu integrasi dalam perencanaan, dalam memprediksi tren-tren ke depan, dan kita bisa mempersiapkan jauh lebih baik. Kemudian juga adanya Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, sehingga di tingkat Kabupaten Wonogiri membentuk Pergub 39 tahun 2021 tentang satu data Indonesia Kabupaten Wonogiri. Ini ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyelenggara satu data Indonesia. Nah, kita hadirkan saat ini, saya laporkan ke Pak Asden bahwa peserta saat ini adalah 60 orang yang berasal dari OPD di tingkat kabupaten, ini ada 29, kemudian kecamatan ada 25, dan wali data ini ada 7. Kemudian saya mohon kepada kita untuk, ini memang berat, nanti memahami materinya memang berat karena kita data itu bikin ngantuk. Nah, mohon nanti narasumbernya supaya tidak ngantuk bagaimana, karena pemahaman terhadap nanti ada kewajiban bagi kita untuk membangun data sebelum kita, tetapi saya mohon nanti tidak usah khawatir karena nanti kita akan sediakan helpdesk untuk bagaimana kita ada data apa yang ada di dinas atau di OPD bisa kita definisikan dengan baik. Mungkin saat pertama adalah kita memasukkan semua data ke dalam sistem yang sudah, aplikasi yang sudah kita bangun. Nanti kemudian langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan dan mengelola data dengan baik. Demikian laporan yang kita sampaikan. Mohon berkenan nanti Bapak Asden untuk membuka dan memberikan sambutan pengarahan. Saya mohon maaf jika dalam penyelenggaraan mungkin kurang berkenan. Yang satu hal yang penekanan yang kita inginkan, kita bersama-sama membangun data dalam rangka kita punya bisa dengan bangun Wonogiri. Maka tagline kita di aplikasi adalah Busambang. Busambang dua makna, Go itu adalah semangat kita, credo kita, dan sambang itu dia disambangi oleh karena kita berbasis web, bisa disambangi oleh siapapun yang ingin data. Kemudian Busambang itu juga adalah Go dalam rangka satu dan membangun satu data di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Tiga yang seharusnya hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Beliau saat ini sedang mendapat dengan izin Bapak Bupati, maka berdasarkan persyaratan untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri pada kursi klinik pengisian data sektoral Kabupaten Wonogiri 14 Juni 2022. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri, yang saya hormati Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta dan seluruh hadirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruang Mane ini dalam rangka mengikuti kegiatan coaching klinik pengisian data sektoral Kabupaten Wonogiri tahun 2022 ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, era untuk bicara saat ini berimplikasi pada giatnya masing-masing daerah untuk memacu kemandirian melalui pembangunan. Pembangunan harus direncanakan dengan baik dan matang supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka setiap unsur pemerintah daerah harus mampu menyediakan data dan informasi yang akurat untuk berjalannya pemerintah daerah yang efektif dan berorientasi pembangunan. Bagi pemerintah daerah, data memiliki fungsi yang sangat strategis, yakni selain sebagai dasar suatu perencanaan dan membuat keputusan, juga sebagai alat pengendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Hanya saja seringkali ditemukan data yang disajikan ke publik, khususnya data pembangunan baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dan dari berbagai sumber. Sebagai contoh, adanya perbedaan data antara data yang dirilis BPS dengan data yang dirilis oleh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Maka untuk menghindari adanya perbedaan data tersebut, pada hari ini pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri menggelar coaching klinik pengisian data sektoral Kabupaten Wonogiri tahun 2022. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2021 tentang satu data Indonesia Kabupaten Wonogiri, mengamanatkan kepada daerah memperkuat fungsi dari forum satu data daerah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam konteks pembangunan yang akuntabel, akurasi, dan validitas data mutlak diperlukan. Untuk itu, dalam mewujudkan pembangunan yang baik, akuntabel, dan berkesinambungan sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia dan Kabupaten Wonogiri khususnya, maka perlu satu data dalam pembangunan. Pemerintah daerah Wonogiri telah melakukan upaya-upaya untuk membangun data statistik sektoral, salah satunya yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa stakeholder antara lain Bapeda dan Bintang Kabupaten Wonogiri dan instansi vertikal penyedia data statistik secara umum yaitu BPS Kabupaten Wonogiri. Melalui kerjasama ini diharapkan tujuan penyusunan satu data ini dapat terwujud sehingga dapat mendukung ketersediaan data sektoral. Bapak dan Ibu hadirin saya hormati, sebagai langkah maju kiranya di waktu yang akan datang kita dapat melakukan penyempurnaan data sektoral di Kabupaten Wonogiri dalam arti kualitas data sektoral dan kualitas penyajian semakin baik serta selalu dapat tersedia berkesinambungan dengan tetap melakukan konfirmasi dan koordinasi antara pembina data, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, Bapeda dan Bintang Kabupaten Wonogiri selaku koordinator data, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri selaku validator daerah serta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri selaku produsen data sektoral sekaligus sebagai wali data pendukung dalam penyelenggaraan satu data Indonesia Kabupaten Wonogiri. Maka kolaborasi antar berbagai pihak terkait harus terus ditingkatkan sehingga dapat menghadirkan data dan informasi
informasi statistik yang berkualitas di Kabupaten Wonogiri. Terakhir kami sampaikan, mari kita bangun dan tingkatkan peran statistik yang lebih baik untuk pembangunan Indonesia dan Kabupaten Wonogiri khususnya yang lebih bermanfaat. Data memang mahal, namun membangun tanpa data itu lebih mahal. Dengan data yang berkualitas, kita sinergikan Go Statistik Bangun Wonogiri atau Go Sambang dalam bingkai sesanti Go Sesaringan Bangun Wonogiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan acara coaching klinik pengisian data sektoral Kabupaten Wonogiri tahun 2022 dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noah. Lahirnya Pergub ini adalah tadi sudah saya sampaikan tentang Pergub SPBI 95 tahun 2018. Kemudian ada juga Perpres 39 tahun 2019 tentang status data Indonesia. Baru kita menindaklanjuti dari Perpres ini juga sebenarnya ada peraturan menteri perencanaan pembangunan, Bapak Ketua Bappenas juga dalam selaku manajemen data di pusat. Jadi masih ada satu Undang-Undang 16 tahun 96 tentang data sektoral. Ada mewajibkan bahwa untuk pengelolaan data ini dikoordinasikan di dinas yang membidangi tentang statistik. Mau nggak mau, juga Kominfo harus mempunyai tupoksi dalam rangka data sektoral. Sehingga ini yang menjadikan kita memulai harus beda dalam pengelolaan data dengan adanya kalau yang kemarin-kemarin mungkin data tidak, ini kritik yang luar biasa bagi kita di pemerintahan. Ketika data itu dijumlah dari daerah, kemudian dipublikasikan oleh pemerintah, itu datanya beda. Ini kritik dari teman-teman di LSM, terutama di Kompak biasanya, LSM Kompak yang betul-betul pemerhati terhadap data-data kita. Maka memulai hal yang baru dari data yang lama ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi Pergub yang kita buat ada tujuan pengaturan data Indonesia. Bagaimana nantinya data ini bertujuan menjadi satu tujuan akhirnya adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Itu dimulai dari data. Transparansi juga dimulai dari data. Kalau data kita tidak transparan, maka tata kelola kita diragukan. Ketika ada pertanyaan, saya minta data, misalnya jumlah anak berkebutuhan khusus, ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada di dinas sosial atau di bagian terserah atau di mana? Nah ini nanti setelah terdefinisikan dengan baik, maka penanggung jawab utamanya data itu ada di mana, supaya tidak keluar versi data, banyak versi. Ketika versi itu banyak, maka kemudian dilakukan gaweane pemerintah ini ngopo, gaweane ngopo ngelola data wira iso. Wah, tugas saya banyak, nah, itu jangan apologis kita terhadap pekerjaan akhirnya dilakukan ngopo tuh apa yang bergawemu. Nah itu akhirnya mereka kemana-mana. Itu dimulai dari data. Kita tidak mampu menampilkan data dengan baik, maka keraguan itu mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akhirnya mendowngrade tugas dan fungsi kita yang mungkin sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena juga adanya data yang baik ini juga mendorong tata kelola yang keterbukaan dan
transparansi, sehingga perencanaan itu betul-betul dimulai dari data yang baik. Tapi saya sampaikan, data penduduk yang baik akan merepresentasikan situasi demografi dengan baik, sehingga akan digunakan oleh teman yang lain dalam rangka untuk merencanakan. Tadi sudah saya sampaikan, kebutuhan 30 tahun mendatang dengan proyeksi kemunduran seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing komoditi selaku tupoksinya dengan tupoksinya. Penggunaan data sektoral di Wonogiri. Baik, saya berbahagia sekali bisa berada di sini beserta teman-teman tim saya. Ada pendamping kanan dan ada 2 pendamping kiri yang nanti akan memandu berbagi pakai informasi dan data-data bagaimana data sektoral di Wonogiri ini akan kita bangun. Mudah-mudahan dengan sinergi kita pada hari ini minimal kita bisa satu frekuensi terkait apa yang tadi dipesankan oleh Bapak Sekda melalui Pak Asisten dan banyak disampaikan oleh Bapak Heru, Kepala Diskominfo. Mudah-mudahan bahwa data yang masing-masing kita punya peran bisa punya tugas ini nanti, data itu nanti bisa berwujud menjadi forum satu data, dan yang tidak kalah penting adalah data itu bisa dipakaikan. Jadi kita akan berbagi pakai. Jadi mungkin data itu pemanfaatannya tidak hanya lokal di masing-masing unit satker atau dinas instansi, tapi mudah-mudahan data yang masing-masing kita hasilkan dengan dibagi pakaikan maka akan memperoleh kemanfaatan yang lebih besar lagi, sehingga apa yang kita hasilkan itu akan sangat bermakna bagi proses pembangunan, khususnya dari perencanaan, evaluasi dan seterusnya terkait pembangunan baik dari pusat, provinsi maupun di daerah. Pemerintah itu tidak bisa menggantungkan kepada BPS semata. Pasti peran serta dari data-data sektoral nantinya itu akan menjadi sebuah kerangka forum satu data, di mana peran data sektoral itu lebih besar dari peran data yang dihasilkan oleh BPS itu sendiri. Jadi kita berkolaborasi baik data dasar, data sektoral maupun statistik khusus nanti akan kita kolaborasikan sehingga seluruh data itu dengan konsep definisi yang sama, standarisasi kualifikasi yang sama, maka kita akan menuju satu data. Dan kami bagian dari terkecil ya peran kami di forum satu data tersebut. Untuk misi yaitu merupakan penjabaran dari visi yang saya sampaikan. Jadi kita akan menyediakan data statistik berkualitas. Lalu yang kedua, membina, tugas kami adalah salah satunya membina kementerian, lembaga, dinas, instansi. Yang ketiga, memperkuat sistem statistik nasional, kembali dulu yang tadi. Dan yang keempat, kita akan bersama-sama membangun instan statistik. Itu kalau kita menampilkan data, kalau kita dulu menampilkan data kan disembunyi-sembunyikan ya. Nah, kita tampilkan PDF ya, tulis PDF, kemudian password dalam DKI signature gitu, modelnya angel banget ya, seneng ikannya menanyakan berarti angel. Nah, sekarang tidak. Jadi dalam satu data, satu data itu sekarang kalau kita menampilkan data itu data yang mudah. Jadi orang bisa mengambil data itu, download datanya, kemudian data itu bisa dipakai oleh orang lain. Gitu. Makanya sekarang kalau kita upload di web kita, ya, di web kita, maka
data itu bentuknya kan turun. Ya. Nah, terus lagi. Nah, itu aja. Jadi data yang kita tampilkan itu sekarang betulnya yang kita upload atau download itu sudah bisa yang baik ya. Data itu yang baik adalah yang benar dan reliable di lapangan. Tetapi beberapa kriteria yang umum digunakan oleh akademik maupun beberapa literatur ini adalah data itu objektif. Artinya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, diungkapkan apa adanya dengan keterangan yang benar. Jadi misalkan suatu wilayah kabupaten bisa menyajikan data pertanian dalam tanda bintang tanpa kecamatan Parangbudiso misalkan gitu ya, karena misalnya Parangbudiso ini mungkin tidak bisa didatanya. Jadi nanti objektif itu harus dijelaskan dengan keterangan yang melengkapi. Kemudian representatif atau mewakili, harus mewakili kelompok objek yang diamati. Representatif. Jadi misalkan kita katakan mengambil satu karung beras, ya, kita mau cari kadar beras kepala berapa, kadar medium berapa, minus berapa, kita harus cocok satu itu untuk kita teliti secara sampel, itu representatif, bisa mewakili bahwa satu karung beras ini adalah merupakan kualitas nampak dengan kadar ini ya, menjelaskan. Kemudian akurat dan reliable, mampu secara tepat menggambarkan kondisi yang sebenarnya, ya, yang contoh beras tadi, yang akurat dan reliable setelah kita amati bersama. Kemudian yang lebih penting tepat waktu, ya, itu menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang disajikan tidak lama berselang dari waktu terjadinya fenomena tersebut dan harus tersedia pada saat yang dibutuhkan dalam jangka dekat atau up-to-date. Ya. Satu lagi relevan, itu ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Jadi data itu sangat relevan ketika kita mau menghitung data pasang subur yang terkait dengan fasilitas unmet need ya, yang belum tercukupi oleh dinas BPKB. Mungkin ada data yang menyangkut usia subur seperti itu ya. Jadi ini relevan dengan objek. Kemudian koheren, ini koheren mungkin baginya masih asing ini ya. Jadi konsisten dan sesuai dengan indikator yang lain serupa atau saling terkait. Jadi misalkan saja saya contohkan ketika koherensi itu terjadi ketika kita tengok data kemiskinan misalkan. Kemiskinan Wonogiri tahun ini turun naik menjadi sekian. Kemudian indikator lainnya yang kita sambungkan apa? Misalkan tingkat pengangguran. Salah satu fenomena ketika orang miskin itu disebabkan karena apa? Karena orang menganggur, sehingga dimungkinkan ya, atau kondisi yang koheren, yang relevan, yang konsisten adalah bahwa angka pengangguran mestinya akan sedikit juga naik. Kemudian bagaimana kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Pak Wawan? Ini agak menurun Pak, ya benar, berarti melambat ya, ini bukan turun tapi melambat. Jadi misalkan yang tadinya tumbuh 5,27% di tahun +1 menjadi 3, sekian, berarti melambat atau tumbuh tapi tidak secepat ketika tahun N-1 misalkan ya. Contohnya seperti itu. Kemudian menyeluruh atau lengkap ya. Jadi komprehensif dapat memberikan informasi yang lengkap mungkin, sehingga gambaran yang diberikan tidak bersifat sepotong-sepotong atau parsial ya. Misalkan untuk Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 25 kecamatan, ya sebisa mungkin kalau kita mau data penduduk ya lengkap dari 25 kecamatan, jadi tidak ada sepotong yang tertinggal atau satu hal ya. Jadi itu datanya utuh, menggambarkan misalkan ada tadi seks rasio, menggambarkan laki-laki perempuan, persentasenya harus ada berdasar bagi masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Bagus sekalian, saya di penghujung acara. Memang tadi saya bisik-bisik saya ditaruh di ujung saja, kalau bisa ujungnya ujung sekali gitu ya. Dan ini alhamdulillah memang ujung sekali karena apa? Karena materi yang akan disampaikan juga tidak terlalu banyak. Saya hanya akan terkait dengan evaluasi penggunaan data
hanya akan ada 9 slide. 9 slide saja yang 2 saya gunakan untuk kata pembuka, dan slide terakhir terima kasih. Jadi nanti hanya akan ada 7. Kalau lebih dari itu ini dengan protes saja. Dan beberapa gambar yang tidak terlalu penting sebenarnya, tapi barangkali nanti bisa menghibur kita. Baik, bagus sekalian, kita langsung ke slide kedua. Nah, tinggal 6 lagi. Nah, kenapa juga saya minta di ujung, karena bagus sekalian, apa yang saya akan sampaikan ini makhluknya saja belum lahir. Ini adalah IPS. Jadi IPS ini adalah Indeks Pembangunan Statistik. Jadi baru direncanakan. Jadi ini memang belum lahir. Insya Allah nanti di tahun ini baru akan dilahirkan. Mudah-mudahan nanti normal dan orang normal, ibu sehat, semuanya sehat, tidak kena stunting dan lain sebagainya. Karena ini hal yang baru, maka kemudian juga apa yang akan disampaikan barangkali hanya sesuatu yang unsurnya kebijakan. Jadi terkait dengan tadi disampaikan oleh senior saya, Pak Saho Edi, kemudian Pak Nur Isa, dan tadi berkenaan dengan pengelolaan statistik di daerah. Memang ketika kemudian statistik itu sampai di daerah, maka pemerintah perlu melakukan penilaian. Ini tradisi seperti ini. Kemudian muncullah indeks pembangunan statistik. Ketika ada kegiatan di lapangan, maka kemudian timbullah evaluasi. Kita ikuti saja. Tadi sampai ada statistik dasar, sektoral, dan khusus. Saya pikir ini sudah clear bagi kita semua bahwa ibu sekalian bermain di statistik sektoral. Teman-teman bermain di statistik sektoral, statistik dasar sampai dengan hari ini masih menjadi kewenangannya teman-teman BPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Apa itu statistik dasar? Statistik yang kemudian dari sisi pengumpulannya, dia pengumpulannya menggunakan sensor satu. Dari sisi kegunaan, dia adalah database dasar untuk kebijakan turunan yang lain. Contoh, itu dari ekonomi, tadi pertumbuhan ekonomi dari sensus pertanian, nanti ada pertanian, sensus ekonomi, nanti di standar ada sensus pertanian. Kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Bapak akan bermain-main di statistik sektoral. Jadi Ibu Bapak nanti akan memproduksi statistik yang mencerminkan tupoksi Ibu sekalian. Di pertanian nanti juga akan muncul data-data pertanian.